Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juwani. Saya dari kelas MB 5B. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Haji Syamsul Huda MPD, yaitu membahas tentang manajemen perubahan, tantangan dan strategi perencanaan dalam menghadapi perubahan organisasi dan sosial. Untuk mengetahui kelanjutannya, saksikan video berikut ini. Yang pertama yaitu tipe perubahan. Perubahan membutuhkan strategi yang memudahkan dalam pencapaian satu tujuan. Menurut Anderson 2001, perubahan dikategorikan menjadi, yaitu yang pertama, perubahan development, memberikan respon pada lingkungan yang relatif kecil. Dan yang kedua, perubahan transisi, memiliki respon yang lebih signifikan karena membutuhkan pengganti. Dan yang tiga, perubahan transformasi, menggunakan media untuk berubah dan berbenah. Perubahan terencana dan tidak terencana. Yang pertama, perubahan terencana. Perubahan berupa proses memperbaiki yang dilakukan organisasi agar sesuai dengan sasaran, memiliki kekuatan perubahan antara lain, yaitu 1. Perubahan dalam produk atau jasa. 2. Perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi. 3. Perubahan dalam administrasi. Yang keempat, introduksi teknologi baru. Perubahan tidak terencana. Dalam hal ini merupakan perubahan yang terjadi tidak memiliki perencanaan atau pengawasan yang matang. Perubahan ini muncul tanpa adanya strategi atau rencana yang jelas untuk mengelolanya. Ciri perubahan ini meliputi, yaitu yang pertama, tidak adanya rencana yang matang dan mendadak, dan yang kedua, kurangnya pengarahan koordinasi, dan yang ketiga, tidak adanya evaluasi yang tersisa. Kemudian ada tantangan dan hambatan dalam perubahan. Itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama, tidak adanya pemahaman akan kebutuhan untuk perubahan. Dan yang kedua, tidak kondusifnya lingkungan perubahan. Dan yang ketiga, perubahan yang akan dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai dasar organisasi. 4. Kesalahan dalam memahami perubahan dan implikasi-implikasi. 5. Hubungan yang renggang dalam kehidupan masyarakat. 6. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat. 7. Sikap masyarakat yang masih tradisional. 8. Rasa takut akan disintegrasi atau hilangnya suatu tradisi. Dan yang ke-9, prasangka terhadap budaya lain. Kemudian ada tipologi perubahan. Itu yang pertama, berdasarkan sumber perubahan. A. Perubahan internal. Perubahan internal, perubahan dari dalam organisasi seperti restrukturisasi, pengembangan produk baru, atau perubahan proses internal. Perubahan eksternal. Perubahan eksternal dipicu oleh faktor luar dalam perarutan pemerintah, perubahan pasar, atau perubahan teknologi. Dan yang kedua itu berdasarkan tujuan perubahan. A. Perubahan perbaikan. Perubahan perbaikan bertahap berarti dalam proses
kecil baik itu produk atau operasi yang sudah ada. B. Perubahan transformasional, yaitu perubahan mendalam yang mengubah fundamental. Dan yang ketiga itu berdasarkan dampak perubahan. A. Perubahan internal lagi. Perubahan internal yaitu dari dalam organisasi seperti restrukturisasi, pengembangan produk baru, atau perubahan proses internal. Perubahan eksternal yaitu dipacu oleh faktor luar dalam peraturan pemerintah, perhubungan pasar, atau perubahan teknologi. Dan yang keempat yaitu berdasarkan tingkat kekompleksan perubahan, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan proses. Perubahan proses berkaitan dengan transformasi proses operasional. B. Perubahan struktural, yaitu melibatkan restrukturisasi organisasi. C. Perubahan budaya, berfokus pada budaya organisasi seperti nilai dan norma. Dan yang kelima yaitu berdasarkan pendekatan pelaksanaan. A. Perubahan terencana. Perubahan terencana yang direncanakan dengan matang, dengan diidentifikasi, dirancang, dan diterapkan dengan baik. B. Perubahan darurat, yaitu terjadi secara mendadak sebagai respon terhadap peristiwa tak terduga. Kemudian strategi perfect, perubahan manajemen perubahan. Strategi berguna untuk mengelola perubahan suatu organisasi berikut. Langkah kunci yang dapat dikatakan dalam tradisional, yaitu yang pertama, evaluasi kebutuhan perubahan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. 3. Pembentukan tim perubahan. 4. Perencanaan dan desain perubahan. Yang 5. Pelatihan dan pengembangan. Yang ke-6, pengukuran kinerja. Yang 7, manajemen risiko dengan identifikasi potensi. Yang ke-8, dukungan pemimpin. Kemudian ada beberapa contoh studi kasus perubahan kurikulum di sekolah. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, latar belakangnya. Sekolah yang memiliki kurikulum tradisional atau metode lama dan pemimpin sadar harus ada pembaruan untuk keberlangsungan sekolah. Yang kedua, tipe perubahan. Tipe perubahan yang dilakukan mencakup pengenalan elemen baru, meliputi teknologi yang berkaitan dalam pembelajaran dan pendekatan interdisipliner. Dan yang ketiga itu perubahan terencana. Perubahan ini termasuk terencana karena adanya kinerja sama tim, identifikasi dengan tujuan jangka panjang, dan mengembangkan rencana belajar. Dan yang keenam, tantangan dan hambatan dalam perubahan. Tantangan melibatkan resistensi dari sebagian guru yang merasa cemas tentang penyesuaian penerapan teknologi, ditambah hambatan kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan teknologi. Kemudian yang kelima, tipologi perubahan. Tipologi perubahan yang dilakukan adalah perubahan transformatif, sehingga sekolah harus mengubah mulai dari dasar seperti cara mengajar dan pendekatan pendidikan. Yang keenam, manajemen perubahan. Manajemen perubahan meliputi karyawan seperti guru dan staf yang diberikan dukungan teknik yang cukup serta mengomunikasikan manfaat perubahan dan jelas. Dan yang ketujuh, perubahan manajemen yang berhasil menunjukkan siswa dan guru-guru yang dapat
beradaptasi dengan perubahan, dan meningkatkan kurikulum membantu meningkatkan keterampilan siswa dan pembelajaran yang lebih relevan. Mungkin sekian materi dari saya, yaitu mengenai manajemen perubahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.